satu bentuk kepasrahan. Ya, kalau kita pasrah kita bilang la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya la haula wala quwata itu kalimat aktif. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu kita bilang la haula wala quwata illa billah. Bukan ketika kita lagi pasif kita bilang la haula wala quwata illa billah, bukan begitu. Sebenarnya kalau kita pasif itu kita bilangnya bukan la haula sebenarnya. Tawakkaltu 'ala Allah itu bisa kita ketika pasif, atau kita mengatakan apa? Kalau kita lagi kita misalnya di aktivitas gitu kan, misalnya kita bisa hasbunallah wa ni'mal wakil, itu pasif sebenarnya, ya kan? Jadi ketika udah ada pepet kita nggak bisa usaha, ya kan? Nah, kita bilang hasbunallah. Tapi ketika kita aktif, kita ingin melakukan sesuatu, kita justru mengatakan la haula wala quwata illa billah. Karo ninju. Ya, makanya kalau kita mau keluar rumah kita bilang la haula wala quwata illa billah. Maka dulu itu ada orang yang yang anaknya itu ketahuan musuh, kata Rasulullah, ya kan, pesannya itu bantu anak kalian itu dengan baca la haula wala quwata illa billah. Makanya orang tuanya itu ketika anaknya ditahan, orang tuanya baca la haula wala quwata illa billah terus gitu kan. Akhirnya betul Allah berikan kesempatan waktu itu, entah musuhnya lengah atau apa, akhirnya anaknya bisa lepas dan bisa mengambil barang-barang musuhnya itu. Jadi dia pulang anaknya bawa selamat, ambil sanggup bawa barang-barang rampasan dari musuhnya. Jadi double lah, ketika yang dimintanya selamat, Allah nggak ngasih selamat aja, plus dengan harta. Jadi ketika kita butuh pertolongan kepada Allah, ya kan, dari Allah, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita enggak misalkan apa bentuknya, kita mau cari kerjaan la haula wala quwata illa billah, kita mau punya anak kita bilang la haula wala quwata illa billah, mau nambah lagi bilang la haula wala quwata illa billah. Menambah apa wae mau la haula wala quwata illa billah. Penting. Ya apa lagi nambah la haula wala quwata illa billah. Tambah duit. Nah ini jadi ini makanya kalau kita sholat, kalau kita dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawabnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika hayya 'alas shalah, itu artinya ayo kita sholat. Kita enggak mengatakan ayo sholat, bukan. Tapi kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya kuat. Artinya kita enggak bisa melakukan sholat itu kecuali dengan izin Allah. Ya. Hayya 'alal falah, kita selamat, ya kan? Keselamatan, kemenangan. Kita juga mengatakan kita enggak bisa selamat kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ketika Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu isti'anah. Jadi ketika kita mau melakukan apa-apa, ya kan? Kita bilang bismillah la haula wala quwata illa billah. Kita mau lengkap kayak bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi ketika kita sudah ini selesai sebenarnya. Ya. Ya. Ada pernah mendengar niku la haula wala quwata illa billah. Apa? Fadilahe napa niku gudang nikmat di swarga napa? Ya, kanzun min kunuzil jannah. Maknanya napa niku? Salah satu perbendaharaan kanzun itu kalau kita dengan punya barang simpanan Wonten. kira-kira itu barang yang disimpan itu biasanya itu orang itu barang yang berharga atau yang tidak? Emas. Berharga atau enggak? Berharga. Biasanya yang kita simpan itu sesuatu yang paling berharga bagi kita. Ya, kalau memang punyanya perak ya perak itu ya. Kalau itu punyanya dolar ya dolar. Punyanya emas ya emas. Punya berlian berlian. Biasanya orang kalau menyimpan sesuatu itu sesuatu yang berharga. Ya, nggak mungkin dia punya emas yang disimpan batu. Kecuali batu akik sing wis sing seneng. Tapi pada prinsipnya kan sesuatu yang dianggap berharga itu yang disimpan. Maka dikatakan kanzun. Kanzun itu sesuatu yang disimpan karena berharga. Kanzun, barang simpanan, ya kan? Dan la haula wala quwata illa billah itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Itu adalah barang yang berharga yang disimpan di
di surga. Jadi barang berharga di surga itu ya la haula wala quwata illa billah, ya kan? Jadi itu adalah pahalanya itu artinya apa? Jadi kalau orang mengucapkan la haula wala quwata, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Kanzun min kunuzil jannah. Ya. Tapi nek semuanya mengucapkan ya podo nek simpanan kita. Apa? Maksudnya? Mereka yang mengucapkan la haula wala quwata, nggih mengucapkan la haula wala. Sama-sama punya simpanan berarti kita. Sama-sama punya simpanan gitu kan. Iya kan? Jadi inilah karunia Allah itu sangat luas. Jadi masing-masing ketika dikasih barang berharga pun nggak ngefek ke karunia Allah dan nggak akan mengurangi karunia orang lain gitu loh, ya kan? Jadi tergantung kita, apa kita ingin punya simpanan yang banyak nanti di akhirat atau cukup, ya kan? Seadanya. Itu kan sebenarnya kita disuruh milih aja gitu. Kalau kita baca itu la haula wala quwata illa billah, maka itu kita akan mendapatkan simpanan. Makin banyak kita baca, ya makin banyak simpanan yang kita nanti kita peroleh. Oh, pikirane awam kados kula. Lah, mereka memang nikmatnya kurang kok. Kadek simpanan barang. Proses kan pun nikmat terus di surga. Kadek butuh barang simpanan. Iya. Kan begini, kalau saya pahami surga itu nikmat, ya kan? Iya. Dan bagaimanapun nikmat itu kan senikmat-nikmatnya sesuatu itu kan tidak misalnya kan tidak berarti ada sesuatu yang lebih nikmat daripada itu, ya kan? Spesial. Sudah spesial. Misalkan kopi, orang mengatakan ini kopi nikmat, kan ada yang levelnya di atasnya, ada levelnya ada yang paling begitu kan? Nah begitulah gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kita minum kopi yang paling rendah pun itu sudah nikmat gitu loh. Walaupun kita di surga yang paling rendah pun itu udah nikmat gitu loh. Di emperan itu, apalagi kalau kita levelnya lebih tinggi lagi berarti kenikmatannya lebih lagi gitu. Pada level sederhana aja nikmat sudah, ya kan? Nah, pada prinsipnya kan faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Pokoknya orang kalau sudah dibebaskan dari api neraka, masuk surga itu udah menang. Ya, udah beruntung. Mbah surgane kelas piro, mbah ekonomi, mbah bisnis, mbah eksekutif wis menang gitu kan. Cuman kita itu diajarkan Nabi kita itu kalau kita minta sesuatu, kalau kita punya orientasi itu yang tinggi, kalau mimpi itu yang tinggi. Makanya sebenarnya kaidah kita yang kita dengar ini apa, gantungkan kita setinggi langit, ya kan? Bener. Itu sebenarnya betul gitu kan. Tapi jangan lupa apa, kaki di tanah arabnya ambil itu prosesnya. Makanya ketika Rasulullah menyuruh kita minta surga, itu gak suruh kita minta surga yang paling rendah. Firdaus. Kata Rasulullah, idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Nah, begitu motivasi Rasul. Kalau kamu minta surga, mintalah firdaus. Kemudian Rasulullah ngasih tahu kenapa? Fa inna a'lal jannah. Karena itu adalah surga yang paling tinggi. Artinya apa? Rasulullah itu ingin umatnya itu cita-citanya itu bukan hanya sebatas masuk surga atau hanya sekedar di emperan. Keluar neraka. Walaupun di emperan itu sudah nikmat luar biasa. Jadi kelasnya itu kalau kita urusan akhirat itu dimotivasi itu yang paling tinggi, ya kan? Jangan hanya sebatas di emperannya saja. Walaupun di emperan surga itu sudah luar biasa nikmatnya, apalagi kalau kita masuk gitu kan. Nah, tapi Rasulullah menginginkan umatnya itu idealis. Idealis, tetapi juga realistis. Makanya kan kemarin yang kita baca itu, ya kan, al-qayyis man kana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man tamanna 'ala Allahil amani. Nah, ini orang yang dulu itu yang enggak realistis gitu kan. Ingin masuk surga tapi enggak pernah beramal gitu kan. Nah, itu kan enggak realistis ya. Tapi realistis gimana? Ingin masuk surga fattaqullah masata'tum. Kerja, lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Mampumu apa ya itu kan. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita ittaqunnar walau bisyikki tamrah. Bebaskan dirimu dari api neraka walaupun hanya sebilah korma. Kalau mampunya hanya sebilah korma ya enggak apa-apa. Punya korma satu dibelah, satu dikasihkan temannya, satu dimakan. Walaupun sebilah korma itu ada nilainya kalau memang itu hanya kemampuannya, ya kan? Apalagi lebih dari itu kan. Apalagi gorengan satu sachet. Kan menjadi monggo sampai situ lagi. Kok gantek ini. Monggo sampai situ lagi. Artinya kan gitu. Jadi ini kalau kita lihat memang seperti itu. Jadi apa?
motivasi kita itu dimotivasi untuk yang the best gitu loh, tapi realistis, ya kan? Bukan the best tapi hanya menghayal. Okay. Tapi ketika katanya kenikmatan di surga apa? Berkata Musa sama Amos tentang yang begini. Ya. Kena di apa Daud. Apa? Jadi nanti kan pernah nanti di akhir ada itu kan. Jadi nanti itu ketika ahli surga sudah masuk surga semuanya, Allah memanggil mereka. Nazar. Ya kan? Allah itu memanggil mereka dan mengatakan Ar-Raditu, apakah kalian semuanya ridho dengan apa ya fasilitas yang aku berikan, begitu bahasanya gitu kan. Itu baru suaranya saja, jadi Allah sudah komunikasi tapi enggak, zatnya enggak nampak. Allah. Ya kan? Jadi Allah enggak melihatkan zatnya, waktu itu hanya nanya aja. Allah. Gimana? Wis bahasa kita itu gimana kalian? Apakah kalian puas dengan servisku? Mungkin bahasa kita kan servis ini, ya kan? Kemarin mana? Ya Allah malah nardo, ya kan? Gimana kami udah gak ridho kan? Engkau telah bikin muka kami ini bersih-berseri, Engkau telah memberikan kenikmatan semuanya ini, tak bebaskan kami dari neraka. Jadi semuanya disebutkan udah, kita sudah ya kita udah puas semuanya ini kan, ya kan? Sudah nggak ada bandingannya kita berikan malain kan. Kemudian mereka ditanya lagi, hal azidukum, apakah kalian mau saya tambah? Mereka heran lagi. Kira-kira kenikmatan apa lagi ini? Ya kan? Bojo swake. Lho, gak siji ta. Wis bojone wis bidadari. Wis ini mangan karek semua fasilitas sudah dikasih kan, ya kan? Kebencian udah enggak ada, itu udah selera. Ya kan? Sudah enggak ada lagi. Kemudian apa lagi ya Allah? Fakasafal hijab, kemudian dibukalah hijab antara Allah dengan hambanya pada waktu hamba bisa melihat Allah, ya. Nah, kemudian kata mereka tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai dibandingkan an-nazar ila wajhillah. Jadi kenikmatan yang paling besar itu ketika seorang hamba itu bisa memandang Allah, bukan ihatoh. Kalau idrok kita nggak bisa, kita hanya bisa nazar. Nador itu melihat dengan mata. Kalau idrok itu melihat hakikat kita nggak bisa. Maka dikatakan la yudrikul absar wa yudrikul absar. Jadi pandangan mata itu walaupun di dunia ataupun di akhirat nggak bisa idrok. Idrok itu mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala secara itu nggak bisa. Tapi kalau melihat nador, melihat itu bisa. Tapi di akhirat bukan di dunia. Kalau di dunia jangankan kita Nabi Musa itu nggak bisa. Ya kan, falamma tajalla, ya kan, ketika Allah itu ada tafsir mengatakan ketika cahayanya aja, tabirnya itu baru ke gunung itu, gunung itu sudah bergetar. Fakhara Musa saiqam, Musa langsung pingsan seketika. Nggak bisa, itu di dunia nggak bisa. Maka dusta kalau ada orang bisa melihat Allah, ya kan? Di dunia nggak bisa dilihat, ya kan? Tapi di akhirat bisa. Maka di surat Kiamah itu dikatakan wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi waktu itu muka-muka itu berseri-seri karena bisa melihat Allah, ya kan? Muka berseri karena melihat Allah. Wujuhu yauma idin nadhirah berseri ila rabbiha nadhirah. Dot sama dot. Kalau dot berseri-seri, kalau dot melihat. Nah, seperti itu. Jadi kenikmatan yang kedua adalah kemudian Allah mengatakan uhillu alaikum, ya kan, ridwani wala askhatu alaikum adabadan. Saya sudah ridhoi kalian semuanya dan saya tidak akan murka kepada kalian. Ya. Itulah puncak dari kebahagiaan atau puncak dari kenikmatan. Dan itulah sebenarnya yang selalu Allah ingatkan kepada kita ketika kita sholat maliki yaumiddin. Jadi kita orientasinya itu orang muslim itu bukan sebatas gimana nanti kita ketika sudah tua, tapi bagaimana ketika kita sudah meninggal. Orientasinya kan begitu, hari akhirat, ya. Kalau orang-orang materialis biasanya orientasinya ya sebatas apa yang dia lihat, yang dia rasakan, ya kan. Bahkan mungkin barometer kenikmatan dan kesengsaraan orang materialis itu sebatas materi. Jadi dia tidak pernah merasakan kesengsaraan atau kenikmatan ruhi. Jadi dia akan senang, ya kan,
Kalau bahasa Rasulullah itu taisa abduna dirhaban wa ya radiya wa ilam qalam yang jadi celakalah orang-orang materialis kalau kita terjemahkan itu bebasnya gitu kan. Kenapa? Kalau dia dikasih materi yang mereka inginkan, sekali itu senang, bahagia. Tapi kalau itu ditahan materi itu, ya kan? Ya mereka jadi murka. Ya. Jadi barometer senang dan susahnya orang materialis itu ya karena materi. Kalau dia dapat uang banyak senang, ya kan? Di PHK sedih, gitu kan? Nah begitu lah, ya kan? Fisiknya sakit sedih, fisiknya sehat senang, gitu kan? Tapi hanya sebatas jasmani saja, tapi tidak pernah memperhatikan rohinya. Ketika dia misalnya kan tidak sholat subuh biasa saja, sebenarnya itu kan lagi sakit sebenarnya. Kalau kita lihat orang yang nggak sholat subuh itu sebenarnya itu yang sakit bukan fisiknya, ya kan, hatinya. Buktinya jogging bisa. Allah. Jogging bisa, sholat subuh enggak. Cuman kadang-kadang orang itu kurang sensitif kalau dia masalah rohani, ya kan. Tidak semua orang itu sensitif dan nggak bisa juga langsung sensitif, nggak bisa. Itu kan perlu proses, Iya, ya kan? Perlu latihan sehingga dia itu sensitif. Kadang-kadang memang kalau orang itu sudah dibelenggu dengan pokoknya orientasinya itu materi gitu kan, sehingga sakit pun yang dirasain sakit materi, ya kan. Ketika sehari nggak ngaji biasa saja, ya kan. Sebenarnya kalau kita mau evaluasi, sebenarnya kalau kita nggak ngaji itu sebenarnya hati kita itu ada yang sakit itu, ya kan. Cuman karena mungkin seseorang udah terbiasa, jadi nggak ngaji itu masih bisa ketawa-ketawa biasa saja gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, sebenarnya hati kita itu lagi sakit, ya kan. Waktu kita itu nggak ngaji, tapi ketika kita ngaji berarti hati kita lagi hidup lagi, ya kan? Dan begitulah seterusnya. Makanya hati yang hidup itu, kalau yang sebenarnya hidup itu kan di surat apa itu? Al-Anfal. Idza dzukirallah Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatum imana. Wala rabbim. Itu kan sebenarnya barometer hati-hati yang betul-betul hidup, ya kan? Makanya ada yang mengatakan gini, ya kan? Kalau kita itu baca Quran kan kita disuruh menangis. Kalau nggak bisa menangis itu berusaha untuk menangis. Kenapa? Ya kan? Nah, kalau nggak bisa lagi nangislah. Kenapa kamu nggak bisa nangis? Kalau itu nggak bisa ya wes. Ya gitu. Ya. Allah. Tapi kan begitu. Kan memang ya mungkin hati ini kan ya, kadang-kadang tergerak enggak, dan sebenarnya itulah ukurannya sebenarnya kan di situ. Ya kan? Ketika hati itu hidup itu gampang peka dia terhadap ketaatan dan dalam kemaksiatan. Tapi ketika hati ini lagi error, ya enggak peka sama sekali, gitu kan. Begitu juga fisik kita gitu kan. Kalau fisik kita lagi ini kan peka, tapi kalau lagi sakit kan nggak peka. Apalagi lagi kepleng, dicubit ini ya krasa.